Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah, hari ini bumi yang kita pijak sedang menghadapi problematika ekologis. Banjir di berbagai daerah, kerusakan hutan, pencemaran air, hingga perubahan iklim yang semakin nyata. Dalam perspektif agama, ini tentu bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga persoalan moral dan spiritual. Ketika manusia lalai dari nilai-nilai ketuhanan, maka alam pun menjadi korban dari keserakahan dan kelalaian itu. Islam mengajarkan konsep ekoteologi, yaitu cara pandang yang menghubungkan iman dan tanggung jawab terhadap alam. Alam bukan hanya benda mati, tetapi juga tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Andre Guruta, Profesor Dr. Nasaruddin Umar MA menegaskan bahwa ekoteologi adalah panggilan spiritual untuk mengembalikan manusia pada jati dirinya sebagai penjaga bumi, bukan penguasa yang bebas mengeksploitasi. Manusia adalah khalifah, pemegang amanah yang bertugas merawat dan menjaga keseimbangan ciptaan Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wada'uhu khawfa wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi ini setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini tadi menegaskan bahwa merusak lingkungan adalah bentuk pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi ini bukan milik mutlak manusia, melainkan titipan ilahi yang harus dijaga keseimbangannya. Ketika manusia merusak alam atas nama pembangunan atau keuntungan ekonomi, sesungguhnya ia sedang menyimpang dari tujuan ibadah dan pembangunan peradaban yang sesungguhnya. Ekoteologi mengajarkan bahwa hubungan manusia dan alam harus dibangun di atas prinsip amanah, tanggung jawab moral, dan keseimbangan. Alam bukan objek eksploitasi, tetapi mitra spiritualitas manusia. Alam adalah bagian dari sistem kehidupan yang saling terhubung. Tanpa kesadaran spiritual, manusia akan memandang alam hanya sebagai komoditas. Padahal alam adalah tanda kebesaran Tuhan yang harus dihormati dan dilestarikan. Karena itu, ekoteologi bukan hanya wacana, tetapi gerakan moral umat beragama. Pendekatan agama diperlukan agar masyarakat menyadari bahwa menjaga lingkungan adalah kewajiban iman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ekoteologi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yaghrisul muslim gharsan fayakula minhu insanun wala dabbatun wala tairun illa kana lahu sadaqatun ila yaumil qiyamah.
Tiada seorang muslim yang menanam pohon, lalu buahnya dimakan oleh seseorang, ataupun oleh hewan ternak, ataupun oleh seekor burung, kecuali itu akan bernilai sedekah sampai hari kiamat. Hadis riwayat Imam Muslim. Menteri Agama Republik Indonesia juga mengajarkan kepada kita untuk mendorong agar nilai-nilai ekoteologi diintegrasikan dalam pendidikan dan kehidupan sosial, agar generasi masa depan tumbuh dengan kesadaran ekologis sekaligus spiritual. Kita ingin membangun peradaban hijau, peradaban yang berlandaskan cinta, kemanusiaan, dan kelestarian alam. Hadirin yang berbahagia, dalam konteks kita sebagai bagian dari keluarga besar Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, pesan ekoteologi ini menjadi sangatlah relevan. Kampus Islam tidak hanya berfungsi sebagai pusat keilmuan, tetapi juga sebagai pusat peradaban. Nilai-nilai ekoteologi harus diintegrasikan dalam pendidikan, dalam penelitian, dan dalam pengabdian kepada masyarakat. Warga kampus tidak hanya dibekali kecerdasan intelektual, tetapi harus juga dibekali kesadaran ekologis dan spiritualitas. Sebagai perguruan tinggi keagamaan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi pelopor kampus hijau, Green Campus, menjaga kebersihan lingkungan kampus, mengurangi penggunaan plastik, menghemat energi, melakukan penghijauan, serta memasukkan perspektif Islam dalam lingkungan hidup, dalam kurikulum dan risetnya. Inilah wujud nyata integrasi iman, ilmu, dan amal. Hadirin yang berbahagia, menjaga lingkungan bukan hanya sebagai aktivitas sosial, tetapi bagian dari tauhid dan amanah keimanan. Ketika kita merawat bumi, kita menjaga ciptaan Allah. Ketika kita melestarikan alam, kita memuliakan kehidupan. Dan ketika kita menjaga lingkungan, kita sedang mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata. Mari kita menjadi manusia yang membawa rahmat bagi semesta alam. Hadirin yang berbahagia, dalam konteks bulan Ramadan, tema ekoteologi merawat bumi sebagai amanah ilahi menjadi sangat relevan, sangat kuat dan bermakna. Ramadan adalah bulan rahmat, ampunan, dan pelipat gandaan pahala. Pada bulan ini, umat Islam berlomba-lomba memperbanyak sedekah dan amal kebajikan. Namun, sedekah tidak hanya terbatas pada bantuan materi kepada sesama manusia, memberikan manfaat bagi lingkungan, dan makhluk hidup juga termasuk sedekah yang bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan melatih manusia untuk menahan diri dari makan dan minum, tetapi hakikatnya juga melatih pengendalian diri terhadap sikap berlebihan dan gaya hidup konsumtif. Puasa mengajarkan kesederhanaan, empati, dan kesadaran bahwa sumber daya yang kita gunakan adalah amanah. Oleh karena itu, menjaga lingkungan selama Ramadan merupakan wujud nyata dari ketakwaan kita. Momentum Ramadan dapat diwujudkan dalam praktik ibadah ekologis seperti menghemat air saat berwudu dan mandi, tidak berlebihan dalam menyiapkan makanan berbuka dan sahur, mengurangi sampah plastik saat kegiatan buka bersama, menjaga kebersihan masjid dan lingkungan sekitar, menanam pohon atau merawat tanaman sebagai sedekah yang berkelanjutan. Tindakan-tindakan sederhana ini mencerminkan nilai rahmatan lil alamin, yaitu menghadirkan rahmat bagi seluruh alam. Dalam semangat Ramadan, seorang mukmin tidak hanya memperbaiki hubungannya dengan Allah melalui ibadah ritual, tetapi juga memperbaiki hubungan dengan sesama manusia dan alam.
Ketakwaan sejati tercermin pada kepedulian terhadap kehidupan dan kelestarian bumi. Puasa bertujuan membentuk manusia yang bertakwa. Ketakwaan tidak hanya tampak dalam sholat dan tilawah, tetapi juga dalam sikap menjaga bumi, tidak berlebih-lebihan dan tidak merusak lingkungan. Orang yang bertakwa sadar bahwa bumi adalah amanah Allah yang harus dijaganya. Semoga Ramadan ini tidak hanya meningkatkan kesalehan spiritual kita, tetapi juga menumbuhkan kesadaran ekologis, sehingga kita menjadi hamba Allah yang membawa manfaat bagi manusia dan seluruh makhluk ciptaannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.